Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Kalau saya sebut buku, apa yang terbayang oleh Anda? Jika saya meminta kepada Anda untuk menjelaskan tentang apakah buku, kira-kira bagaimana penjelasan Anda? Nah, sahabat sekalian, umumnya kita memahami bahwa buku itu berisi tulisan-tulisan, terdiri dari sekian bab, atau kalau dia fiksi terdiri dari sekian chapter. Mungkin buku itu berisi tulisan dan disertai gambar, ilustrasi, foto. Sehingga kalau andai kita punya buku sejumlah 100 halaman, yang terbayang oleh kita adalah buku itu akan berisi suatu tema tertentu yang dibahas, disertai gambar, disertai ilustrasi, disertai diagram, dan seterusnya. Umumnya itu yang terbayang di benak kita. Ada lagi buku seperti komik yang memang basicnya adalah ilustrasi, gambar. Tapi apakah buku selalu demikian, sahabat sekalian? Saya ingin mengajak Anda menemukan bahwa buku pada dasarnya adalah konsep. Ya, buku adalah konsep. Jadi, siapapun di antara Anda yang kreatif membuat konsep-konsep, yang kreatif menemukan konsep, maka dia juga orang yang akan paling mudah untuk membuat buku. Anda tidak harus memiliki sangat banyak tulisan untuk bisa dicetak menjadi buku. Anda tidak harus memiliki sangat banyak lukisan untuk dicetak menjadi buku. Tetapi kalau Anda punya konsep, maka Anda akan bisa membuat buku. Saya akan memberikan contoh kepada Anda sebuah buku yang saya sebut sebagai konsep, dan konsep sangat kreatif, yang untuk menunjukkan kepada kita bahwa buku itu tidak selalu berisi tulisan-tulisan, tidak selalu berisi gambar-gambar, tidak selalu berisi ilustrasi, dan seterusnya. Tetapi buku adalah sebuah konsep, dan semakin kreatif orang membuat konsep, maka dia semakin pandai pula untuk menghadirkan sebuah buku. Sebuah buku karya Dr. Ellen Francis. Judulnya Everything Men Know About Women. Hal-hal yang diketahui oleh laki-laki dari perempuan. Buku ini cetak ulang berkali-kali. Ini buku yang di tangan saya ini, itu edisi tahun 1995. Dan masih cetak ulang sampai terakhir kemarin sekitar tahun 2018. Masih terus-menerus cetak ulang. Anda kalau mencari buku ini ya, searching gitu, memang tidak ada di Indonesia. Maksudnya toko-toko buku Indonesia tidak menjualnya. Tapi Anda bisa mendapatkan buku seperti ini misalnya di Amazon. Ya, jadi nanti akan dikirim dari Amerika sana untuk sampai ke Indonesia. Tentu kita harus menanggung ongkos kirimnya. Tidak masalah ya, tentu saja ya. Tapi yang ingin saya tunjukkan pada Anda, apa tentang buku ini? Kenapa dia bisa menjadi bestseller? Ya, kenapa dia bisa menjadi bestseller? Kalau kita membaca judulnya, maka yang terbayang oleh kita adalah kita akan diajak untuk ditunjukkan oleh Dr. Ellen Francis ini. Sebetulnya, apa sih yang diketahui oleh laki-laki terhadap perempuan? Apa sih pengetahuan-pengetahuan apa yang ada di benaknya laki-laki tentang perempuan? Informasi-informasi seperti apa yang diketahui oleh laki-laki dari perempuan? Sehingga kita bersiap ya, oh ternyata begitu ya gambaran laki-laki tentang perempuan. Seperti itu ya yang diketahui laki-laki dari perempuan itu. Tapi begitu kita buka buku yang tebalnya sekitar 100 halaman ini, itu kalau kita buka isinya kosong. Semuanya kosong. Adakah gambar? Tidak ada. Adakah tulisan? Tidak ada. Tidak ada gambar, tidak ada tulisan, tidak ada angka, tidak ada huruf, ya, tidak ada diagram, tidak ada foto,
Tidak ada apapun di sini. Jadi semuanya kosong. Seluruhnya kosong, ya. Nah, sahabat sekalian melihat 100 halaman sekitar itu, saya belum menghitung, sekitar 100 halaman yang kosong. Jadi, apa pesan buku ini? Dia tidak ada tulisannya, tapi kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh buku ini? Kira-kira ingin mengatakan everything men know about women, nothing. Kamu tidak tahu apapun tentang perempuan. Laki-laki itu tidak ngerti apapun tentang perempuan. Kamu tidak memahami perempuan. Kamu tidak mengerti perempuan. Jadi, buku ini tanpa kata-kata sudah menyampaikan pesan. Dia bisa berupa pesan, dia bisa berupa kritik, tapi juga bisa berupa sebuah candaan gitu. Bahwa ternyata laki-laki itu nggak ngerti apapun tentang perempuan ya. Ini sesuatu yang dikemukakan oleh Dr. Ellen Francis yang sebetulnya dia adalah nama samaran ya. Ini nama penanya Dr. Cindy Cashman, seorang psikolog perempuan dan sekaligus seorang konselor yang mengerti banyak tentang persoalan-persoalan dinamika hubungan antara laki-laki dan perempuan. Lalu dia wujudkan dalam bentuk buku seperti ini. Jadi sekali lagi, buku itu adalah konsep. Anda tidak harus punya banyak kata-kata, Anda tidak harus punya banyak gambar, Anda tidak harus punya banyak ilustrasi, Anda tidak harus punya banyak kisah. Ternyata ini sudah bisa memberikan gambaran kepada kita semuanya. Betapa buku adalah konsep. Jadi sahabat sekalian, meskipun tidak ada kata-katanya, tapi pesannya masuk. Kira-kira pesan ini tadi tersampaikan nggak kepada pembaca? Dan nggak sempat membaca ya, karena yang dibaca hanya judulnya. Sampai nggak pesan ini tadi, bahwa kamu tidak tahu apapun soal perempuan? Sampai ya? Sampai. Tapi juga bisa dimaknai begini, bahwa buku ini kosong, maka jika ternyata kamu sebagai laki-laki mengerti sesuatu tentang perempuan, kamu tulis sendiri di sini. Begitu ya pesannya. Umumnya sih laki-laki nggak ngerti apapun tentang perempuan. Tapi seandainya kamu termasuk laki-laki yang mengerti tentang perempuan, coba kamu tulis di sini. Kamu tulis sendiri dengan tangan kamu di sini. Kira-kira begitu pesannya ya. Nah, jadi sekali lagi sahabatku sekalian, buku itu konsep. Sehingga kalau kita berbicara tentang buku-buku populer, ya, buku-buku kreatif, maka tidak ada ketentuan-ketentuan misalnya tentang berapa jumlah kata, berapa jumlah halaman, berapa jumlah kalimat. Tidak ada ketentuan-ketentuan bakunya. Yang diperlukan di dalam proses membuat buku adalah Anda punya konsep. Apa sih yang pengen Anda hadirkan? Pesan apa sih yang ingin Anda sampaikan? Hal-hal apa sih yang ingin Anda ungkapkan melalui buku itu? Gitu kan? Sehingga kira-kira ya teman-teman sekalian, kita bayangkan di negeri antah berantah di luar sana, misalnya ya, ada seorang warga yang dia oposisi terhadap pemerintah yang sedang berkuasa, dia tidak suka dengan pemerintah yang berkuasa, lalu kemudian sang oposan ini, dia membuat satu buku setebal 1000 halaman, dan kemudian dia mengatakan dalam buku itu judulnya adalah Daftar Keberhasilan Presiden Negeri ini. Jadi judul bukunya Daftar Keberhasilan Presiden Negeri ini, gitu ya, yang ditulis oleh seorang oposan. Dan begitu dibuka, ternyata kosong semuanya, lembar-lembar kosong. Jadi kira-kira pesannya sampai enggak? Bahwa kira-kira si warga yang oposan ini ingin mengatakan bahwa presiden yang sedang berkuasa di negeri itu tidak punya prestasi apapun, tidak ada keberhasilan apapun. Itu kan sampai kan pesannya? Nah gitu ya. Jadi pada dasarnya buku adalah sebuah konsep. Semakin Anda kreatif membuat konsep, maka Anda akan mampu menghadirkan buku yang lebih baik. Selamat berkarya, sahabat sekalian. Terus belajar bersama saya, Cahyadita Karyawan, di ruangmenulis.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.